Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini di minggu sekarang yaitu materi tentang identitas individu dan identitas kelompok. Nah, apa yang akan dipelajari di di akhir pembelajarannya yaitu yang pertama, nanti siswa bisa menjelaskan pengertian identitas dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua bisa membedakan identitas individu dan identitas kelompok. Yang ketiganya memberikan contoh identitas alami dan identitas sosial. Kemudian yang keempat mengaitkan konsep identitas dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin kamu pernah eh, seperti ini. Kenali siapa dirimu dan kelompokmu, biar nggak salah identitas. Nah, mungkin kamu pernah ditanya oleh temanmu, kamu ini sebenarnya siapa sih? Nah, mungkin setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa melihat apa yang menjadi identitas, apa yang menjadi jati diri kamu, maupun jati diri atau identitas kelompokmu. Nah, ya. Kemudian, di sini pengertian identitas yaitu identitas atau jati diri adalah keadaan atau ciri khas yang membedakan seseorang atau kelompok dari yang lainnya. Nah, identitas itu bisa melekat pada dua identitas. Yang pertama kepada individu dan yang keduanya kepada kelompok. Nah, identitas baik yang individu maupun yang identitas kelompok itu terbentuk bisa secara alami, bisa juga karena sosial. Nah, nanti kita akan mengenal 4 identitas. Nah, yang pertama, identitas individu yang alami, yang keduanya identitas individu yang terbentuk secara alami, yang ketiganya identitas kelompok yang alami, yang keempatnya identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Jadi masing-masing identitas individu maupun identitas kelompok itu sama, yaitu ada yang secara alami, ada juga yang terbentuk karena secara sosial. Nah, kita bahas yang identitas individu, yang nomor satu dan nomor dua. Yang nomor satu yaitu tentang identitas individu yang alami. Nah, ini cirinya adalah yang dibawa sejak lahir dan bersifat genetis, bawaan dari orang tua kalian. Misalnya apa? Yang pertama warna kulit, jenis rambut, bentuk wajah, golongan darah, kemudian jenis kelamin, sifat bawaan, periang, orang sabar, orang tabah, dan seterusnya. Kemudian ada sidik jari. Walaupun kalian anak kembar, itu sidik jari tidak akan sama. Masing-masing punya keunikan tersendiri. Nah, contohnya apa? Misalkan warna kulit tadi. Warna kulit kalian sama matang. Mungkin ada yang putih, ada yang hitam mungkin ya. Kemudian ada rambut keriting, rambut lurus, mata hitam, mata biru, mata coklat, dan seterusnya. Nah, itu adalah identitas individu yang alami. Nah, kemudian yang kedua, ada identitas individu yang terbentuk secara sosial. Nah, ini diperoleh dari interaksi sosial dengan lingkungannya. Bisa karena pekerjaan, bisa karena peran sosial atau gaya hidup, atau mungkin dari cara berpakaian. Misalnya dari pekerjaan, nah nanti kalian bisa teridentifikasi kalian adalah siswa SMA 1 Kawali, atau misalkan Bapak sebagai guru di SMA 1 Kawali. Mungkin kalian ada yang menjadi anggota PMR,
ada yang pemain futsal, pemain voli, basket, pemain sepak bola, dan seterusnya. Nah, itu adalah terbentuknya karena interaksi sosial di lingkungan sekolah misalnya. Atau kalau di lingkungan di masyarakat mungkin ada yang jadi ketua RT, ada yang ketua RW, ada yang jadi ketua Karang Taruna, dan seterusnya. Nah, itu adalah identitas individu secara sosial. Kemudian ada identitas kelompok. Nah, sama dengan yang tadi identitas individu, ada alami, ada sosial. Nah, yang ketiga yaitu identitas kelompok yang alami. Nah, ini hampir mirip dengan yang identitas individu yang alami. Cuma bedanya nanti kita lihat ya. Ini cirinya yaitu terbentuk karena secara genetis, tapi dalam berkelompok. Nah, misalkan karena kesamaan ras, kesamaan etnis atau suku, letak atau lokasi geografis, ciri fisiologis, rambutnya, bentuk tulangnya, dan seterusnya. Contohnya, nah kita kan mengenal ada namanya 5 ras. Ada ras Negroid di Afrika, ras Mongoloid di sekitar Cina, ada ras Indian di Amerika, ras Kaukasoid di Eropa, ras Melayu di kita di Asia Tenggara, ada yang jadi suku Sunda, ada yang suku Batak, dan seterusnya. Nah, itu adalah identitas kelompok yang alami. Kemudian, yang keempat ada namanya identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Nah, ini dibentuk melalui interaksi sosial karena kesamaan tujuan atau hobi. Misalnya, organisasi sekolah, ada yang OSIS, ada PMR, ada pramuka. Kemudian ada komunitas hobi, pecinta alam, musik, atau mancing, dan seterusnya. Kemudian karena satu bangsa, satu negara, nah diidentifikasikan misalkan di Indonesia ada burung garuda, ada bahasa, ada bendera, kemudian ada agama. Nah, contohnya di sini adalah Indonesia, negara Indonesia itu dibentuk oleh perjuangan rakyat. Jadi, rakyat Indonesia mempunyai tujuan yang sama, ingin merdeka, makanya diperjuangkan sehingga terbentuklah seperti sekarang negara Indonesia. Nah, itu adalah identitas kelompok secara sosial yang keempat. Nah, kemudian apa hubungannya Pancasila sebagai identitas atau jati diri bangsa? Nah, karena Pancasila itu tidak ada hanya di Indonesia. Nah, ini Pancasila itu bisa menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Nah, ini tercermin di sila-sila Pancasila. Ada ketuhanan, tentang religius dan toleran. Kemudian ada kemanusiaan, adil dan beradab. Kemudian persatuan tentang cinta tanah air. Kemudian kerakyatan tentang demokratis. Kemudian yang terakhir ada keadilan tentang gotong royong, tentang keadilan secara sosial. Nah, itu materi hari ini sesuai dari tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang eh, kita ada diskusi di pertemuan minggu besok, tapi tugasnya dikerjakan hari ini, minggu ini. Nah, intinya, yuk cek seberapa kenal kamu sama diri kamu sendiri dan kelompok kamu. Nah, nanti kalian silahkan tuliskan dalam buku catatan kalian. Yang pertama, satu, tuliskan identitas diri kamu atau identitas individu kamu secara alami dan sosial. Kemudian yang kedua, tulis identitas kelas kamu atau tulis identitas kelompok kamu baik secara alami maupun secara sosial. Nah, nanti minggu depan dipresentasikan hasilnya. Jadi ya, jadi materi hari ini sudah tersampaikan. Kemudian yang kedua ada
tugas individual yang harus dikerjakan hari ini. Dan minggu besok kita presentasikan. Nah, mungkin untuk hari ini pembelajarannya cukup sekian, tapi sebelum ditutup, di sini ada quotes tentang kamu nggak perlu jadi orang lain buat kelihatan keren. Cukup jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.